Bab 721. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Kiao Rao benar-benar terdiam saat ini. Gu Haoran sedikit khawatir, jadi dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Wu Fangfei. Dia memutar alisnya, dan matanya penuh dengan kedalaman. Wu Fangfei tertawa sedih, dan air matanya mengalir keluar. Dia menggigit bibirnya sedikit dan membuka mulutnya dengan gemetar. Gu Haoran, apa statusku di matamu? Pria ini, apakah benar-benar berubah-ubah? Mata Wu Fangfei menatap Gu Haoran. Gu Haoran mengatupkan mulutnya dan terdiam untuk waktu yang lama, lalu perlahan melontarkan sepatah kata pun. Fangfei, di mataku, kamu selalu menjadi teman dekat yang bisa berteman satu sama lain. Wu Fangfei berbeda dari wanita biasa, dan identitasnya bahkan lebih berbeda dari wanita biasa. Dibandingkan dengan orang biasa lainnya, Wu Fangfei jelas lebih menarik. Namun, Gu Haoran hanya menganggap Wu Fangfei sebagai mitra bisnis. Dia memahami niat Wu Fangfei pada dirinya sendiri, dan dia telah secara terbuka dan diam-diam menolak Wu Fangfei berkali-kali. Namun, Wu Fangfei sepertinya tidak lelah sama sekali, jadi dia mengejar Gu Haoran dengan lebih rajin. Jika dia tidak minum terlalu banyak anggur hari itu, bagaimana dia bisa melamar Wu Fangfei dengan cincin yang dia beli untuk Kiao Rao secara spontan? Wu Fangfei menggelengkan kepalanya dan berkata, Gu Haoran, aku tidak percaya. Dia berteriak. Seluruh gereja dapat mendengar Wu Fangfei berteriak, mengapa kamu ingin berhubungan seks denganku karena kamu tidak menyukaiku? Mengapa kamu melamarku? Wu Fangfei hampir pingsan, dan rasa sakit dari hatinya hampir habis untuk mencekiknya. Ketika kata-katanya terdengar di gereja, itu menimbulkan banyak keributan. Gu Haoran dan Wu Fangfei sebenarnya sudah menikah. Sikap asli masyarakat juga berubah tanpa disadari. Banyak orang secara bertahap berpikir bahwa Gu Haoran memiliki empati, dan Kiao Rao adalah pihak ketiga dalam pernikahan ini. Merasakan tatapan aneh dari sekeliling, mentalitas Kiao Rao akhirnya tidak dapat bertahan. Dia berjongkok di tanah dan membenamkan kepalanya di antara lututnya, menangis dengan suara pelan. Gu Haoran telah menjelaskan kepadanya bahwa malam itu hanya kecelakaan dengan Wu Fangfei. Kiao Rao awalnya berpikir bahwa dia dapat menyembunyikan masalah ini di dalam hatinya, tetapi baru setelah Wu Fangfei mengatakannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa masalah itu telah terkubur di dalam hatinya, seperti bom waktu. Melihat bayi perempuannya menangis di foto ini, Kiao Guanli merasakan kepedihan di hatinya. Dia tiba-tiba membelalakkan matanya dan dengan marah mencela. Gu Haoran, apakah yang dikatakan wanita ini benar? Tinjunya mengepal tanpa sadar. Gu Haoran terdiam lama, tapi dia mengangguk perlahan dan melontarkan 3 kata, itu benar. Dia bahkan mengakuinya. Kiao Guanli baru saja merasa dia akan meledak saat ini. Dia sangat ingin maju dan menembak Gu Haoran, tapi Gu Haoran adalah pria favorit Kiao Rao. Dia tidak bisa melakukan itu. Dengan keras ke arah wajah Gu Haoran mengayunkan pukulan, Kiao Guanli penuh amarah, telapak tangan besarnya tendon hijau runtuh, matanya menatap Gu Haoran, ingin melahapnya secara langsung. Gu Haoran, aku belum pernah merindukan siapapun dalam hidup Kiao Guanli. Kamulah orang pertama yang membuatku terlihat salah. Dia bahkan setuju untuk menikahkan Kiao Rao dengan pria seperti itu. Memikirkan hal ini, Kiao Guanli merasakan ledakan penyesalan. Pada awalnya, dia seharusnya tidak menyetujui pernikahan ini dengan mudah, jika tidak, Kiao Rao tidak akan terlalu terluka. Telapak tangan besar yang gemetar menepuk bahu Kiao Rao, tanpa sadar nada bicara Kiao Guanli sedikit menurun, Rao, ayah mengantarmu pulang. Kiao Rao dibesarkan dalam pot madu ketika dia masih muda. Kapan dia menderita keluhan seperti ini? Sedikit mengguncang bahunya, Kiao Rao sepertinya mendengar kata-kata Kiao Guanli. Dia menyedot hidungnya dengan keras, lalu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah penuh air mata. Riasan halus aslinya telah lama kabur oleh air mata. Kiao Rao sekarang seperti boneka rusak, dan pupil yang kosong bahkan lebih menyedihkan. Ayah, aku ingin pulang. Bibirnya pucat, menggigil untuk waktu yang lama sebelum perlahan melontarkan sepatah kata pun, melihat Kiao Rao masih entah kenapa, hati Kiao Guanli kurang lebih terasa nyaman, dia mengangguk, mengambil Kiao tangan Rao dan berjalan menuju pintu. Sosok Kiao Rao baru saja berjalan keluar beberapa langkah, namun pergelangan tangannya tiba-tiba ditangkap oleh Gu Haoran di belakangnya. Rao, kamu percaya padaku.
Gu Haoran mengerutkan alisnya untuk menjelaskan bahwa dia dan Qiao Rao telah mencapai tahap ini dengan susah payah. Tidak peduli apa, dia tidak akan melepaskan Qiao Rao. Suhu pergelangan tangan yang familiar, bukan kehangatan masa lalu, tapi hati dipenuhi rasa mual. Qiao Rao berjabat tangan, dengan keras melepaskan diri dari telapak tangan besar Gu Haoran. Keadaannya menjadi seperti ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Seolah-olah semua emosi telah meledak secara umum, tubuh lemah Qiao Rao terus-menerus menggigil, mata merah menatap Gu Haoran, mata sedih melihat jantung Gu Haoran meledak kesakitan. Rao. Gu Haoran mengatupkan mulutnya, tanpa sadar juga ingin maju untuk meraih tangan Qiao Rao, tapi Wu Fangfei di satu sisi tiba-tiba bereaksi dan memeluk Gu Haoran. Haoran, lepaskan Qiao Rao. Wu Fangfei menangis dengan suara rendah, tapi Gu Haoran mengguncang punggungnya tanpa ampun. Dia tidak siap dan tiba-tiba didorong oleh Gu Haoran. Wu Fangfei terhuyung-huyung di bawah kakinya dan akhirnya jatuh ke tanah. Semua tamu di sekitar menonton dengan dingin, dan tidak ada yang mau membantu Wu Fangfei. Wu Fangfei, apakah kamu sudah cukup kesulitan? Teriak Gu Haoran. Dia pikir pikirannya telah diungkapkan dengan baik kepada Wu Fangfei, tetapi mengapa wanita itu masih berselisih dengannya? Gu Haoran berharap untuk pertama kalinya Wu Fangfei benar-benar meninggal dalam kecelakaan itu. Setidaknya dengan cara ini, kebahagiaan dirinya dan Qiao Rao tidak akan terganggu. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Wu Fangfei tanpa sadar menutupi perutnya. Dia terisak dengan suara rendah dan berjuang untuk bangun. Dia mencoba beberapa kali tetapi gagal. Akhirnya dia hanya duduk di lantai yang dingin. Suasana gereja tiba-tiba memadat. Qiao Rao berdiri di tempat yang sama dengan mata merah dan bengkak. Qiao Guanli di satu sisi bahkan lebih marah. Wu Fangfei duduk di tanah seperti ini. Dia sudah kehilangan penampilan tingginya sebagai presiden. Dia tidak berada dalam kekacauan. Saudari, tidak jauh dari situ tiba-tiba terdengar teriakan, dan kerumunan itu dengan cepat keluar dari sesosok tubuh. Bahkan inti dari kerumunan tiba-tiba habis, dia dengan cepat berjongkok ke tanah untuk membantu Wu Fangfei berdiri, matanya penuh dengan sakit hati. Kak, kenapa kamu menurunkan statusmu untuk pria ini? Bahkan inti dari suara kecil yang dituduh berduka, Wu Fangfei mendongak dan menggelengkan kepalanya dengan air mata, matanya penuh kerumitan. Nak, kamu tidak mengerti. Bahkan intinya tidak mengerti, Qiao Rao tidak mengerti, dunia tidak akan mengerti, dia Wu Fangfei betapa besarnya cintanya pada Gu Haoran. Orang-orang ini tidak mengerti, mereka tidak mengerti. Wu Fangfei masih terobsesi. Dia tersedak tenggorokannya, seolah dia tidak bisa mengeluarkan sesuatu. Dia menyedot dalam-dalam dan masih keras kepala. Lian Xin tiba, tanda hubung, tiba berdiri. Dia menunjuk ke arah Qiao Rao dan berteriak pada Wu Fangfei, kamu selalu mengatakan aku tidak tahu apa-apa. Saudari, aku tahu lebih banyak daripada kamu. Tidak ada kamu di hati pria ini. Satu-satunya orang yang dicintai Gu Haoran adalah Qiao Rao. Mengapa kamu tidak bisa menghadapi kenyataan ini? Petik 2. Lian Xin sangat marah. Dia marah karena Wu Fangfei tahu bahwa Gu Haoran tidak pernah mencintainya, tapi dia harus menipu dirinya sendiri. Cinta yang kusut ini membuat beberapa orang tidak bahagia, jadi kenapa? Sepertinya dia ditusuk oleh Lian Xin, dan Wu Fangfei tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia merangkak di tanah dan menangis dengan suara rendah. Qiao Rao, tidak jauh dari sana, menatap matanya dan terlihat rumit, ditipu. Ternyata Lian Xin yang sudah lama bersamanya adalah adik Wu Fangfei. Artinya Wu Fangfei mengetahui semua tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Gu Haoran, termasuk pernikahan mereka. Harus diberitahu secara diam-diam kepada Wu Fangfei, bahkan intinya pasti adalah eyeliner Wu Fangfei. Tubuhnya dengan kuat didorong ke belakang untuk mendorong, Qiao Rao mengerutkan kening, jantungnya entah kenapa terasa sakit. Berbohong padanya, semua orang berbohong padanya. Dia bahkan seperti orang bodoh, apa yang tidak tahu, tetapi juga sepenuh hati untuk memperlakukan saudara perempuan saingannya. Xia Tong di samping juga menatap dengan mata besarnya, dan tiba-tiba menyadari, inti genap aslinya adalah saudara perempuan Wu Fangfei. Dia mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah kepada Qin Mucai di sampingnya. Melihat mata Lian Xin, itu sangat rumit. Baru saja, dia selalu menganggap Lian Xin itu aneh. Hingga saat ini, dia menyadari bahwa alasan mengapa dia menganggap Lian Xin familiar adalah karena Wu Fangfei. Xia Tong pernah melihat Wu Fangfei sebelumnya. Sekarang,
Jika dilihat lebih dekat, dia menemukan bahwa Wu Fangfei mirip dengan Lian Xin Meiyan. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Qin Muci juga mengerutkan kening, dia mengangguk sedikit, matanya berputar dalam. Semua orang memperhatikan pergerakan beberapa orang. Tidak ada yang mau pergi lebih awal, tapi mereka tidak berani menyela. Lian Xin, aku benar-benar kehilangan pandangan pada awalnya. Qiao Rao menggertakkan giginya dan menatap mata Lian Xin, yang sudah benar-benar acuh tak acuh. Qiao Rao adalah gadis yang lincah dan ceria. Kapan dia menunjukkan ekspresi seperti ini? Dia bahkan menggigit bibirnya dan merasa kasihan pada matanya. Maaf, Nona Qiao, akhir-akhir ini aku benar-benar berbohong kepadamu. Ketika berita kematian Wu Fangfei datang, Lian Xin, sebagai seorang adik perempuan, sangat sedih. Namun saat itu, dia mendengar tentang pertunangan Qiao Rao dengan Gu Haoran. Dia memperjuangkan ketidakadilan Wu Fangfei dan dengan sukarela membuat identitas palsu dan berbaur dengan Qiao Rao. Dia awalnya mengira bahwa Qiao Rao adalah pihak ketiga antara saudara perempuannya Wu Fangfei dan Gu Haoran, tetapi selama periode waktu ini, dia tinggal bersama Qiao Rao begitu lama dan menemukan bahwa Qiao Rao dan Gu Haoran benar-benar jatuh cinta, dan saudara perempuannya adalah pihak ketiga yang penuh kebencian. Leng menatap Lian Xin, Qiao Rao berpura-pura tenang, jangan panggil aku Nona Qiao, kamu tidak pantas mendapatkannya. Bahkan intinya adalah permintaan maaf, dia menipu perasaannya, hanya Qiao Rao merasa seperti badut sekarang, berdiri di sini agar orang-orang tertawa. Dia menertawakan dirinya sendiri, berbalik dan ingin pergi. Bibir merah di belakangnya menggeliat beberapa kali, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku benar-benar mencintaimu. Gu Haoran sedikit cemas, dia terus menjelaskan, Qiao Rao tetapi hanya menatapnya dengan dingin, tidak menjelaskan, tidak ada jawaban. Setelah sekian lama, dia perlahan tersenyum, Gu Haoran, jika kamu benar-benar mencintaiku, maka kamu akan mengusir Wu Fangfei dan Lian Xin sekarang. Jika kamu melakukannya, pernikahan ini dapat dilanjutkan. Melihat kembali ke Wu Fangfei di tanah, Gu Haoran mengerutkan kening dan ragu-ragu. Tubuh Wu Fangfei tampaknya baru pulih dari penyakit serius. Jika dia melakukannya saat ini, itu akan menjadi tanpa ampun. Bagaimanapun, Wu Fangfei memberi Gu Haoran bantuan dalam karirnya. Wu Fangfei juga merupakan mitra Gu Haoran begitu banyak tamu. Gu Haoran terjerat sejenak. Melihat dia tidak bergerak untuk waktu yang lama, suasana hati Qiao Rao menjadi lebih dingin. Apa, sakit, atau kamu enggan menyerah? Kata-kata Qiao Rao penuh dengan agresivitas. Qiao Guanli merasa latihannya tidak benar. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menarik lengan baju Qiao Rao, dan mengingatkannya dengan suara rendah. Rao, jangan pergi terlalu jauh. Ada banyak sekali orang di sini. Hal seperti ini yang terjadi di pesta pernikahan sungguh memalukan. Jika Qiao Rao mempermasalahkannya, saya khawatir itu bukan hal yang baik bagi Gu Haoran dan Qiao Guanli di masa depan. Ayah, jangan hentikan aku. Dengan lembut melepaskan tangan Qiao Guanli, Qiao Rao menoleh ke arahnya, air mata sekali lagi mulai berputar. Aku hanya ingin melihat betapa memalukannya pria yang kupilih terhadapku. Jika saya tahu bahwa akibatnya akan seperti ini, Qiao Rao tidak akan mengambil inisiatif untuk mengejar Gu Haoran. Qiao Rao adalah gadis kecil yang sombong sehingga dia bahkan tidak menginginkan wajahnya untuk Gu Haoran. Dia pikir Gu Haoran benar-benar tersentuh oleh ketulusannya, tetapi kenyataannya dia menamparnya dengan sembarangan, yang benar-benar membangunkannya dan menghancurkan mimpinya. Saya tidak menyangka karakter Qiao Rao tiba-tiba berubah. Dia bisa memikirkan cara ini untuk membuktikan cintanya. Gu Haoran mengatupkan mulutnya, dan matanya tertuju pada wajah dingin Qiao Rao. Dia akhirnya mengambil keputusan. Oke, aku akan melakukannya. Pada analisa terakhir, masalah ini karena dia. Tentu saja, dia harus menyelesaikannya sendiri. Sekarang di hati Gu Haoran, hanya Qiao Rao yang ada. Jika Qiao Rao harus menggunakan metode ini agar merasa nyaman, dia bersedia melakukannya. Selama Qiao Rao bisa menikahi dirinya sendiri, Gu Haoran akan puas. Pria itu tiba-tiba mengangguk setuju, Qiao Rao leng-leng, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Akankah Gu Haoran benar-benar menyetujui permintaannya yang tidak masuk akal itu? Sambil menahan napas dan melihat pergerakan pria itu, Gu Haoran menghela nafas sedikit dan berbalik. Matanya tertuju pada Wu Fangfei, yang masih duduk di tanah sambil menangis tidak jauh dari situ.
Fang Fei, benar-benar tidak ada nasib di antara kita. Untunglah kamu bisa kembali hidup-hidup. Pergilah, akan ada pria yang lebih baik untuk memilikimu. Gu Haoran membujuknya dengan suara yang dalam, tapi Wu Fangfei hanya menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Dia terus tersedak, suaranya sangat sedih. Melihat Wu Fangfei tidak merespon sama sekali, Gu Haoran mengerucutkan bibirnya dan hanya bisa menaruh seluruh harapannya pada Lian Xin. Lian Xin, tidak peduli bagaimana kamu dulu tinggal bersama Rao Rao, tapi sekarang kamu bebas, bukan lagi pelayan keluarga. Matanya sedikit berkedip, dan fundus matanya tiba-tiba meminta beberapa menit secara tidak sengaja, bawa adikmu pergi, kirim dia ke rumah sakit yang bagus untuk memeriksanya, tubuhnya pasti sangat buruk. Mengapa? Lian Xin mengatupkan giginya dan menjawab dengan keras, Gu Haoran, adikku membuat dirinya terlihat seperti ini untukmu. Kamu harus bertanggung jawab padanya. Karena dia kasihan pada Kiao Rao Rao, Lian Xin hanya melindungi Wu Fangfei. Dia memahami bahwa keinginan terbesar Wu Fangfei adalah tetap bersama Gu Haoran. Selama ada kesempatan, Lian Xin akan berjuang demi Wu Fangfei. Gu Haoran, kamu harus memberi tempat pada adikku. Suara Lian Xin terdengar di gereja, dan orang-orang mulai berbicara dengan suara rendah. Orang yang berakal sehat ini dapat melihat apa alasan lelucon hari ini, dan banyak orang mulai menuding Wu Fangfei. Yang disukai Tuan Gu Mingming adalah putri dari keluarga Kiao. Mengapa Tuan Wu dan saudara perempuannya begitu tidak tahu malu? Seorang tamu bergumam dengan suara rendah, dan para tamu di sampingnya mengangguk dan menggemakan kata-katanya, ya, Anda lihat Wu Fangfei dulu berpura-pura menjadi atasan, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya. Sekarang dia begitu tidak tahu malu di depan Presiden Gu. Mengapa kedua saudara perempuan ini ingin memutuskan pernikahan orang lain? Setiap kata dari komentar bisikan para tamu jatuh ke telinga Lian Xin. Wajahnya menjadi jelek dan dia menggigit giginya sedikit. Lian Xin menatap Wu Fangfei di sampingnya dan masih bersikeras pada idenya sendiri. Gu Haoran, kamu harus menikahi adikku. Kamu harus menjaganya. Itu tidak masuk akal. Gu Haoran sudah kehilangan kesabarannya. Dia mengerutkan kening dan mengucapkan sepatah kata pun dengan dingin. Dia berbalik dan memberi perintah kepada pengawal di luar. Ayo, undang Tuan Wu dan Lian Xin keluar. Mengatakan sesuatu yang baik berarti mengajak Anda keluar. Mengatakan sesuatu yang buruk berarti mengusir. Begitu beberapa pengawal mendengarkan kata-kata Gu Haoran, mereka langsung mengangguk ke depan. Beberapa orang membawa Wu Fangfei dan ingin berjalan keluar pintu. Meski Lian Xin juga ditahan oleh penjaga keamanan, dia tetap ingin melindungi adiknya. Gu Haoran, dasar pria tak berperasaan. Bahkan mulut intinya masih mengumpat, melihat sosok Wu Fangfei akan menghilang di dalam gereja, Kiao Rao Rao merasakan rasa lega di hatinya. Dia muntah dalam-dalam, hatinya belum sepenuhnya tenang, tetapi Wu Fangfei yang diam tiba-tiba mulai meronta. Ketika beberapa pengawal tidak memperhatikan, Wu Fangfei dengan ganas melepaskan diri dari belenggu. Dia berlari menuju Gu Haoran dengan susah payah, tapi tanpa sengaja jatuh ke tanah lagi. Melihat pengawal yang mengejarnya, Wu Fangfei mengatupkan giginya dan mengangkat kepalanya. Gu Haoran, aku hamil. Suara Wu Fangfei tiba-tiba terdengar di gereja, yang membuat semua orang takut untuk menahan napas. Wajah Gu Haoran yang semula dingin akhirnya berubah. Dia mengerutkan kening dan matanya yang luar biasa tertuju pada Wu Fangfei. Emosi di matanya terlihat jelas. Wu Fangfei masih meneteskan air mata di sudut matanya dan mengangguk dengan keras, ya, anak itu milikmu. Aku hamil 2 bulan. Suara wanita itu sedikit lemah, Kiao Rao Rao hanya merasa seolah-olah ada tangan yang tak terlihat. Tenggorokannya langsung tercekat, matanya membelalak, tapi dia tidak bisa bicara. Wu Fangfei tiba-tiba hamil 2 bulan. Terakhir kali Gu Haoran menjalin hubungan dengan Wu Fangfei setelah minum, hanya 2 bulan dari sekarang. Waktunya benar-benar sesuai, tubuhnya sangat lembut, Kiao Rao Rao kemudian menuangkan ke dalam dada Kiao Guanli. Saat ini, otak Kiao Rao terus-menerus menggemakan kata-kata Wu Fangfei, dan hatinya sangat sakit. Anak, itu milik Gu Haoran. Di depan mataku, tiba-tiba aku melihat apa yang kulihat di folder terakhir kali. Hati Kiao Rao Rao sedikit lebih sejuk. Menurut laporan tubuh, tingkat kelangsungan hidup sperma Gu Haoran sangat rendah, artinya kemungkinan dia bisa membuat seorang wanita hamil sangat kecil. Jika keberuntungan tidak baik, dia dan Gu Haoran mungkin tidak akan memiliki anak seumur hidup mereka. Tapi sekarang,
Wu Fangfei sedang mengandung anak Gu Haoran. Gu Haoran juga merasa seperti disambar petir. Dia mengerutkan kening dan berdiri di tempat yang sama, merasa mati rasa dan bingung. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa-apa. Wu Fangfei sedang hamil. Wu Fangfei sedang mengandung anaknya. Haoran, aku mohon, bisakah kamu memberi tempat pada anak ini? Wu Fangfei mulai menangis lagi. Dia menghisap hidungnya, mengulurkan tangannya dan menarik lengan baju Gu Haoran. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak ingin kamu menikah denganku, tapi satu-satunya harapanku adalah kamu bisa mengenali anak ini dan memberinya reputasi yang baik. Di mata Wu Fangfei, selama dia bisa melahirkan Gu Haoran dengan selamat, dia akan puas dalam hidupnya. Memberi anak itu tempat, alis Gu Haoran sedikit mengencang. Dia berdiri di tempat yang sama dan tidak menjawab, tetapi emosi di dasar matanya telah memperlihatkan hatinya saat ini. Pria itu tampak kusut. Dia berdiri di tempat yang sama dan tidak menanggapi. Wu Fangfei sedang terburu-buru. Dia berada dalam kekacauan sejenak. Tiba-tiba, dia menoleh dan mengalihkan pandangannya ke Qiao Rao di belakangnya. Wu Fangfei menggigit giginya dan bergegas maju untuk memeluk paha Qiao Rao. Rao, saudari, tolong, aku bisa melakukannya tanpa apapun atau ketenaran. Selama kamu setuju untuk mengizinkanku memiliki anak ini, aku akan puas. Sepertinya dia kurang pandai berbicara. Wu Fangfei berhenti dan menangis lagi. Setelah anak itu lahir, aku bisa langsung memberikannya kepadamu untuk dibesarkan. Kamu bisa langsung menjadi ibunya. Selama kamu setuju untuk memberikan tempat kepada anak itu, aku akan pergi jauh dan tidak pernah mengganggu hidupmu bersama Haoran. Petik 2. Penampilan Wu Fangfei yang menangis sungguh menyedihkan, dan para tamu di satu sisi juga mulai membicarakannya. Tanpa diduga, Wu Fangfei bersedia memberikan anak itu kepada Qiao Rao secara langsung, dan tidak memberikan apapun padanya. Ini sangat mengejutkan orang lain. Melihat adiknya menangis sambil menangis, satu sisi inti bahkan beberapa tidak tahan untuk berdiri dan mulai membantu Wu Fangfei berbicara. Nona Qiao, adikku bersedia melakukan ini. Dia sangat menyedihkan. Kamu pasti setuju bahwa dia melahirkan anak ini. Lagi pula, semua anak di perutnya adalah anak Presiden Gu. Anak Presiden Gu. Sepatah kata lebih menyengat hati Qiao Rao. Dia melihat ke samping Lianxin, fundusnya penuh dengan dingin dan ironi. Lianxin, Wu Fangfei adalah adikmu. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Dia menyedihkan, jadi aku tidak menyedihkan. Di hari pernikahan, pihak ketiga tiba-tiba muncul. Pihak ketiga masih dalam perut buncit dan meminta untuk menerima anak-anaknya. Siapa yang bisa menerima hal semacam ini? Meskipun tangisan Wu Fangfei benar-benar tak tertahankan, Qiao Rao masih mengertakkan gigi, menolak permintaan Wu Fangfei. Kamu menyerah, aku tidak bisa menerima anak ini. Anak ini adalah gabungan dari Gu Haoran dan Wu Fangfei. Sekalipun Qiao Rao telah meyakinkan dirinya untuk menerima keberadaan anak ini, bagaimana dia bisa tega melihat orang lain dan anak-anak suaminya tumbuh di sisinya hari demi hari. Wu Fangfei, aku tidak akan menerima anak ini. Nada suara Qiao Rao penuh dengan ketegasan. Wu Fangfei mendengarkan kata-katanya, menangis kemudian semakin bergejolak. Lianxin menyayangi adiknya, jadi dia tidak bisa menerima perlakuan Qiao Rao terhadap Wu Fangfei. Dia mengerutkan kening dan berdiri, dengan marah menunjuk ke hidung Qiao Rao. Qiao Rao, adikku juga orang yang berkepala dan berwajah, dia rela menjadi begitu rendah hati untukmu, apalagi yang kamu inginkan. Betapa bangganya wanita Wu Fangfei, orang-orang di seluruh kota tahu, tapi sekarang Wu Fangfei seperti wanita miskin, di mana ada sedikit pemandangan di awal. Orang-orang menghela nafas satu demi satu, dan banyak orang menoleh ke Wu Fangfei dan menuduh Qiao Rao atas kekejaman dan kekejamannya dengan suara rendah. Kata-kata para tamu itu secara alami masuk ke telinga Qiao Rao. Tanpa sadar, dia mengepalkan tangannya, menggigit giginya, dan matanya tertuju pada Gu Haoran tidak jauh dari situ. Gu Haoran, bagaimana menurutmu? Kamu menginginkan anak ini atau tidak? Terpaksa menahan nada tercekik, Qiao Rao berusaha membuat suaranya lebih tenang. Dia berdiri tegak di tempat yang sama, seolah ingin mempertahankan martabatnya yang terakhir. Tiba-tiba Qiao Rao menanyakan pertanyaan ini, Gu Haoran leng-leng, wajahnya rumit berdiri di tempat, hatinya berantakan, tidak tahu apa-apa. Rao, aku, dia ingin mengatakannya dan berhenti, kata-kata yang awalnya keluar dari mulutnya ke mata menyakitkan Qiao Rao,
tapi dia menelannya lagi. Dia tidak ingin anak itu ada di perut Wu Fangfei, tetapi Gu Haoran juga tahu bahwa tubuhnya cacat. Dia dan Qiao Rao mungkin tidak akan pernah memiliki anak sendiri seumur hidup mereka. Dan anak Wu Fangfei, jika itu adalah anaknya, Qiao Rao jika bersedia menerima anak tersebut, itu bukanlah hal yang baik. Kusut mata pria itu telah memperlihatkan isi hatinya saat ini. Qiao Rao tiba-tiba tersenyum dengan bibirnya. Dia menganggukkan kepalanya sambil menangis, dan kesedihan di matanya tidak bisa ditutupi. Begitu, dia mundur beberapa langkah, air mata mengalir dari fundus matanya, membasahi riasan halusnya. Sedikit menggigit bibir, Qiao Rao menyeringai, mencoba tersenyum lebar, Gu Haoran, ayo kita bercerai. Qiao Rao tidak pernah menyangka pernikahan pertamanya akan berlangsung begitu singkat. Dia dan Gu Haoran Mingming pergi ke biro urusan sipil kemarin untuk mendapatkan akta nikah. Hari ini, mereka membicarakan tentang perceraian di pesta pernikahan. Ini adalah lelucon besar. Mungkin, ketika dia pertama kali memilih untuk mengejar Gu Haoran, itu awalnya hanya lelucon. Dengan senyuman di mulutnya, punggung Qiao Rao menjadi kaku. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu gereja di bawah tatapan terkejut semua orang. Gaun pengantin putih dengan cepat menghilang di dalam gereja, dan semua orang membuat banyak keributan. Dengan tatapan dingin pada Gu Haoran, Qiao Guanli dengan cepat mengejar sosok Qiao Rao. Gu Haoran tertegun, tapi tanpa sadar ingin mengusirnya. Tanpa diduga, dia baru saja mengambil beberapa langkah, tetapi ditarik oleh lengan baju Wu Fangfei. Berangkat, dengan suara rendah, Gu Haoran tiba-tiba membuang tangan Wu Fangfei. Tanpa diduga, tubuh Wu Fangfei terlalu lemah. Gu Haoran baru saja mendorongnya dengan lembut, dan dia jatuh kembali ke tanah. Kali ini, Wu Fangfei segera menutupi perutnya dan mulai menangis kesakitan. Haoran, perutku sakit perut. Suara lapar Wu Fangfei yang samar terdengar. Gu Haoran tanpa sadar melihat ke bawah pada situasinya, tetapi matanya secara tidak sengaja tertuju pada darah yang mengalir dari tubuh Wu Fangfei. Pupil matanya menegang, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Darah, ada darah. Bahkan intinya juga menemukan darah di bawah tubuh Wu Fangfei. Dia berteriak ngeri, terburu-buru, tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Memikirkan hal itu, Lian Xin harus menaruh harapannya pada Gu Haoran. Dia maju dan meraih lengan Gu Haoran. Gu, tolong adikku, tolong bantu adikku. Pria itu masih acuh tak acuh, melihat wajah Wu Fangfei semakin menyakitkan, bahkan intinya menggigit giginya, hanya berlutut di depan Gu Haoran. Gu Haoran, adikku sedang mengandung anakmu. Sejak para tamu di sekitar mulai berbicara, mereka sangat tidak puas dengan reaksi berdarah dingin Gu Haoran. Wu Fangfei masih duduk di tanah dan menangis dengan suara pelan. Untuk sesaat, gereja berada dalam kekacauan. Asisten Xiao Yu melihat bahwa situasinya tidak tepat, dan dengan cepat muncul dari kerumunan, "Presiden, apakah Anda ingin membatalkan pernikahan terlebih dahulu? Jika terus seperti ini, pada akhirnya hanya akan berdampak negatif pada Gu Haoran. Terlebih lagi, jika hal seperti itu terjadi di hari pernikahan, siapa yang bisa menahan kritik orang lain?" Mata dingin melihat ke sekeliling kerumunan, Gu Haoran mengatupkan mulutnya, dan akhirnya hanya mengeluarkan sepatah kata pun dari tenggorokannya, "Bagus." Jika Xiao Yu tidak keluar untuk mengingatkannya, dia akan mencoba untuk mengakhiri pernikahannya lebih awal. Qiao Guanli telah pergi bersama Qiao Rao, dan pengantin wanita telah pergi. Bahkan jika pernikahan ingin dilanjutkan, tidak ada cara. Setelah mendapat jawaban Gu Haoran, Xiao Yu mengangguk dan mengedipkan mata ke staf di belakangnya. Di satu sisi, staf segera mulai mengambil tindakan untuk mengevakuasi para tamu di gereja. Posisinya masih di sana. Meskipun para tamu berbisik secara pribadi, tidak ada yang berani berdiri dan menyinggung perasaannya. Mereka harus pergi satu demi satu. Untuk sesaat, hanya ada beberapa orang yang tersisa di gereja. Melihat Wu Fangfei yang masih menangis di tanah, Xiao Yu tampak malu. "Presiden, ini." Xiao Yu ingin berbicara dan berhenti, tetapi menatap mata Wu Fangfei penuh dengan ketidakpuasan, bahkan dengan sedikit jijik. Sejak periode ini, pengalaman cinta Gu Haoran dan Qiao Rao, Xiao Yu ada di mata. Di hati Xiao Yu, Qiao Rao telah menjadi istri muda Gu. Dia senang Gu Haoran bisa menikahi Qiao Rao, yang pernah terpikir meskipun tiba-tiba Wu Fangfei keluar.
Dan yang paling fatal adalah wanita ini hamil tanpa malu-malu. Penghinaan Xiao Yu sangat jelas. Lian Xin mencintai saudara perempuannya dan menonjol untuk memblokir Fosan milik Wu Fangfei. Dia juga menatap Xiao Yu dengan tajam. Gu Haoran, jika kamu masih laki-laki, kamu harus bertanggung jawab terhadap adikku. Lian Xin sangat kejam dan tidak masuk akal. Xiao Yu akhirnya tidak tahan lagi. Dia melompat keluar dan menegur Lian Xin dengan suara rendah. Anak dalam perutnya jelas-jelas kecelakaan. Presiden keluarga kita sama sekali tidak menyukai wanita ini. Mengapa Anda meminta presiden untuk menikahinya? Ada begitu banyak orang di dunia yang ingin menikah dengan presiden keluarga kita. Apakah kita ingin mereka kembali satu persatu? Petik 2. Gu Haoran adalah bujangan berlian yang terkenal. Banyak wanita bangsawan ingin menikah dengannya. Apa yang dikatakan Xiao Yu memang benar. Kata-kata Lian Xin terhenti sejenak. Matanya melebar, tenggorokannya tercekat, bibirnya menggeliat beberapa kali. Akhirnya, dia hanya mengucapkan kata-kata kasar. Aku tidak peduli. Lagi pula, anak di perut adikku adalah Gu Haoran, jadi dia harus mengambil tanggung jawab. Melihat Xiao Yu dan Lian Xin tampak bertengkar, Gu Haoran mengerutkan kening dan akhirnya memecah pertengkaran di antara mereka. Sudah cukup, jangan bersuara lagi. Segalanya menjadi begitu rumit, dan dia cukup kesal. Mengapa orang suka membuat masalah untuknya saat ini? Gu Haoran memarahi dengan dingin. Lian Xin ketakutan. Tentu saja, dia menutup mulutnya tanpa sadar. Melihat kemarahan Gu Haoran, Xiao Yu mendecakkan mulutnya dan tetap diam. Gereja menjadi tenang dalam sekejap. Hanya isak tangis Wu Fangfei yang terdengar. Kesal dengan tangisan Wu Fangfei, Gu Haoran mengerucutkan bibirnya dan terdiam lama. Setelah sekian lama, bibir tipisnya bergerak sedikit dan mengeluarkan sepatah kata pun. Fangfei, pulanglah dan jaga dirimu baik-baik, dan kita akan membicarakan sisanya, oke? Nada suara Gu Haoran penuh dengan ketidakberdayaan. Melihat dia berbicara, Wu Fangfei berhenti tersedak. Dia mengangkat kepalanya sedikit, matanya menjadi merah dan bengkak karena menangis. Haoran, aku tunawisma. Sekarang, setelah Wu Fangfei dinyatakan meninggal, properti Wu dengan cepat ditempati oleh paman dan paman Wu. Sekarang kembalinya Wu, kota telah lama kehilangan tempat berlindungnya. Sepertinya dia tidak memikirkan masalah ini. Gu Haoran sedikit terkejut, dan kekusutan melintas di matanya. Kalau begitu aku akan mencarikan tempat tinggalmu. Bisakah kamu merawat tubuhmu dengan baik? Wu Fangfei sekarang menghadapi hal semacam ini, dalam sentimen alasannya, Gu Haoran harus membantunya. Wu Fangfei menganggukkan kepalanya dan menyetujui pengaturan Gu Haoran. Bibirnya menggeliat beberapa kali, dan butuh waktu lama untuk mengucapkan sepatah kata pun. Bolehkah aku datang ke rumahmu? Hanya sebuah kata sederhana, tetapi suasana hati Gu Haoran langsung menjadi sangat dingin, wajahnya muram, dan dia sangat tidak puas dengan suaranya. Fangfei, jangan konyol. Siapakah Wu Fangfei? Bagaimana dia bisa tinggal di rumahnya? Takut dengan omelan Gu Haoran, Wu Fangfei terdiam lama. Dia harus menganggukkan kepalanya dengan keras. Dengan bantuan Lian Xin, dia berdiri dan mengikuti para pelayan ke pintu. Wu Fangfei sangat tidak puas dengan sikap acuh tak acuh Gu Haoran, namun dia juga memahami bahwa Gu Haoran bersedia mencarikan tempat tinggal untuknya sekarang, yang menunjukkan bahwa Gu Haoran masih memiliki sedikit rasa bersalah di hatinya. Selama Gu Haoran masih memiliki perasaan padanya, entah itu cinta atau rasa bersalah, terhadap Wu Fangfei, ini adalah kesempatan baginya untuk kembali. Kepergian Wu Fangfei yang cerdas, bahkan intinya secara alami menghilang bersamanya di dalam gereja. Melihat sosok kedua wanita itu perlahan pergi, di satu sisi diam Xia Tong baru saja melangkah maju. Gu Haoran, apa yang ingin kamu lakukan? Xia Tong mengerutkan kening, matanya tertuju pada penampilan Gu Haoran, dan matanya penuh amarah. Rao sudah melarikan diri. Apakah kamu masih peduli dengan wanita ini? Xia Tong sangat tidak puas dengan perlakuan Gu Haoran. Kemunculan Wu Fangfei yang tiba-tiba hari ini dimaksudkan untuk menghancurkan pernikahan Gu Haoran dengan Qiao Rao. Sekarang bagus, Qiao Rao berhasil dijalankan oleh Wu Fangfei, dan Gu Haoran tidak hanya tidak memilih waktu pertama untuk mengejar Qiao Rao, tetapi juga sangat mencintai Wu Fangfei, itu akan membunuhnya. Gu Haoran sangat baik, kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti sekarang? Xia Tong agak tidak mengerti. Pada awalnya keputusan sombong Gu Haoran sebenarnya pergi kemana. Melihat Xia Tong marah,
Qin Mucai dengan cepat mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya, dan berbicara dengan lembut untuk membujuknya. Istriku, jangan marah. Gu Haoran memiliki kesulitannya sendiri dalam melakukannya. Qin Mucai berbisik ke satu sisi, tapi Siatong tiba-tiba membelalakkan matanya dan berbalik untuk menatapnya. Kesulitan apa yang dia alami? Petik 2. Dalam pandangan Siatong, jelas bahwa Gu Haoran tidak menangani masalah ini dengan baik. Jika Gu Haoran bisa lebih tegas, bagaimana bisa Kiao Rao Rao terluka parah? Yang membuat Siatong semakin terkejut adalah bahwa Gu Haoran sebenarnya telah melakukannya, hubungan dengan Wu Fangfei. Suaminya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan wanita lain, dan wanita itu sedang mengandung anak suaminya. Hal seperti ini tidak dapat diterima oleh Kiao Rao, bahkan oleh Siatong. Gu Haoran seharusnya tidak terlibat dengan wanita itu, tapi kamu lupa bahwa anak dalam perut wanita itu adalah anak Gu Haoran. Qin Manyai terus menjelaskan dengan suara rendah di telinga Siatong. Dia juga menatap Gu reaksi Haoran di sampingnya. Gu Haoran sangat berterima kasih atas perilaku Qin Muhai yang memaafkan dirinya sendiri, dan setuju dengan apa yang dikatakan Qin Muhai. Dia tidak tega memutuskan hubungan dengan Wu Fangfei dengan anaknya. Jika dia mengatakannya di masa lalu, Gu Haoran tidak akan ragu untuk membunuh anak Wu Fangfei, tapi sekarang Gu Haoran ragu-ragu. Dia tidak dapat melakukannya karena masalah kesehatannya. Anak dalam perut Wu Fangfei mungkin adalah satu-satunya anak dalam hidupnya. Kedua pihak telah mencapai kesepakatan mengenai hal ini. Siatong sangat marah. Dia memegang Qin Mucai di perutnya dan menatapnya dengan tajam. Kemudian dia menarik tangan bayi dan kekasihnya dan berbalik dengan cepat. Melihat Siatong melarikan diri, Qin Mucai tidak berani menunda lagi. Dia berbalik dan tanpa sadar ingin menyusulnya. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik. Gu Haoran, kamu benar-benar salah dalam hal ini. Jika kamu benar-benar ingin memiliki hubungan baik dengan Kiao Rao, kamu harus memahami bahwa kamu harus membuat pilihan antara Kiao Rao dan Wu Fangfei. Kata Qin sambil menatap mata Gu Haoran dengan sedikit simpati, aku juga tahu bahwa anak itu mungkin merupakan hal yang sangat sulit bagimu, tetapi kamu harus membuat pilihan, sekali kamu mengambil langkah yang salah, apalagi Kiao Guanli tidak akan melakukannya, melepaskanmu, bahkan Siatong pun mungkin tidak akan memaafkanmu. Terburu-buru mengucapkan sepatah kata pun, Qin banyak berbalik dan segera pergi, mengejar sosok Siatong. Gu Haoran masih berdiri di tempat yang sama, memandangi gereja yang kosong. Dekorasi pernikahan di gereja memang romantis, tapi kali ini sangat mempesona. Segalanya seakan menertawakan lelucon pernikahannya hari ini. Diam untuk waktu yang lama, Gu Haoran akhirnya tidak bisa melanjutkan. Dia duduk dengan berat di sisi kursi, tangan di dahi, menutup matanya dengan susah payah, dan jatuh ke dalam meditasi. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dibas kembali ke rumah Qin, Siatong duduk di kopilot dan diam. Bahkan jika Qin Mucai berulang kali mencoba menyenangkannya, dia secara langsung dan acuh tak acuh menghindarinya, dan bahkan dengan marah menoleh keluar jendela, mengabaikan pria di sampingnya. Siatong dan Qin jelas-jelas marah. Mereka duduk di belakang dan tidak bisa menahan senyum. Ayah jahat sekali hingga membuat ibu marah lagi. Kata-kata anak itu muncul begitu saja di benaknya. Qin banyak berpura-pura marah dan memberikan pandangan yang baik, dan memarahi dengan suara yang canggung. Jangan menyela ketika orang dewasa berbicara. Apa yang kamu tahu? Qin Muciu memarahi ini, dengan patuh dan cepat diam. Tubuh kecilnya yang duduk di dalam mobil terus-menerus mengayunkan kakinya. Fundus dari Schadenfreude adalah bagaimana tidak bisa menutupi. Melihatnya seperti ini, untuk pertama kalinya Qin Muci merasa bahwa dia telah terlalu memanjakan putrinya selama bertahun-tahun, dan bahkan membiarkannya berani memanjat kepalanya dan membuat gelombang. Berbeda dengan Schadenfreude-nya, bayi yang duduk di sebelahnya hanya menatapnya dengan dingin lalu menyesap mulutnya. Seperti dua kacang polong sebelum Qin, dia selalu memikirkan tentang apa yang akan dihasilkan oleh gennya. Siatong masih cuek, dan mengabaikan tindakan kedua anak di belakangnya. Melihat sisi wajah Siatong yang dingin, Qin Mutai menghela nafas sembarangan, dan meraih tangan Siatong lagi. Tentu saja hasilnya sama, tinggal jauh dari saya. Leng Leng mengucapkan sepatah kata, Siatong mengangkat Moubi untuk melihat Qin Mu mengambil satu matanya, sekali lagi menarik kembali pandangannya sendiri. Qin sangat menyedihkan. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya mengucapkan beberapa patah kata untuk Gu Haoran. Reaksi Siatong akan sangat besar. Jika dia tahu hasilnya akan seperti ini,
dia tidak akan pergi membantu Gu Haoran berbicara. Istriku, jangan marah, oke. Qin Muci sedang mengendarai mobil, dan pada saat yang sama dia sangat kecil, suara Nuo-Nuo, balasannya patuh dan tidak menyembunyikan tawa hangat. Ayah, kamu terlalu menyedihkan. Dia duduk di belakangnya sambil menutupi perutnya dengan tangan yang berlebihan. Dia bersandar di kursi, wajahnya penuh ejekan. Sepertinya ada sesuatu yang bersinar di sudut matanya. Wajah Qin Muci menjadi hitam sesaat. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa benda yang bersinar di sudut matanya adalah air mata. Gadis kecil ini bahkan tertawa dan menangis. Diam-diam mengatupkan giginya, Qin Muci diam-diam mengambil keputusan, nanti harus tegas dalam kepatuhan, jika tidak gadis kecil ini akan dimanjakan olehnya. Musim panas sayang, kamu diam untukku. Qin Muci mengertakkan gigi dan menyela tawanya. Dia segera berhenti. Tanpa diduga, dia berubah menjadi sosok yang sedih dan mengulurkan tangannya untuk menarik lengan baju Xia Tong dengan menyedihkan. Bu, ayah kejam padaku. Dengan patuh memegangi mulutnya, sepasang Xia Tong tidak membujuknya, detik berikutnya dia akan menangis karena penampilannya, di hadapan kelakuan yang patuh, Xia Tong benar-benar bereaksi seketika. Tangannya memutar lengan pria di sampingnya dengan kuat, Xia Tong mengerutkan kening dan memelototinya. Qin, apakah kamu punya temperamen yang baik akhir-akhir ini? Qin banyak, aku tidak cukup hanya menindasnya. Sekarang dia menindas anak-anak. Ayah tahan, ibu tidak tahan. Entah kenapa, dia diserang oleh Xia Tong. Kesombongan Qin Mucai langsung padam. Dia menatap Xia Tong seperti menantu perempuan kecil, dan wajahnya yang cantik jarang menunjukkan kelemahan. Istriku, aku tidak mengganggunya. Diam-diam menatap wajah pengkhianat itu sambil tersenyum setelah kematian, Qin Muci terdiam, saat dia menindasnya dengan patuh, jelas gadis itu yang menindasnya. Untuk gerak-gerik ketiga orang tersebut, bayi di satu sisi masih berpenampilan dingin, seolah apa yang terjadi barusan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Melihat penampilan bayi yang dingin, Qin Muci menghela nafas diam-diam. Kedua anaknya, yang satu terlalu lincah, yang lain terlalu dingin, yang merupakan replika lengkap dirinya dan Xia Tong. Jika dia tahu bahwa temperamen bayi akan begitu acuh tak acuh, dia seharusnya mengubah temperamen bayi itu sejak kecil. Sejak kelahiran kedua anak ini, status Qin Mucai dalam keluarga menurun tajam. Sekarang keluarga Qin sepenuhnya berada di bawah kendali Xia Tong. Xia Tong yang patuh menyayanginya, dan bayinya sedingin orang luar. Siapa yang menyangka bahwa CEO yang berkuasa di luar keluarga Qin adalah orang yang paling sedikit hak asasi manusianya. Xia Tong melindungi dengan patuh dan tidak berbicara. Dia hanya menatap Qin dengan dingin. Qin banyak. Saya membuka mulutnya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Kata-kata itu meluncur ke mulutnya, tapi dia menelannya. Melihat Qin Mucai makan layu, suasana hati yang patuh sangat baik, dia bersembunyi di belakang Xia Tong, terus menatap ke arah Qin Mucai, dan diam-diam memuntahkan lidahnya. Bu, kamu lihat betapa menyedihkannya ayah. Suara kepatuhan terdengar di dalam gerbong. Wajah Qin Mucai sedikit lebih gelap. Dia menoleh untuk menatap Xia Tong dengan tatapan menyedihkan. Tanpa diduga, wanita di sampingnya menepuk kepala kepatuhan dan tertawa. Ya, kalau kamu tidak patuh, kamu akan sama menyedihkannya dengan ayah. Xia Tong mengatakan sesuatu dengan serius. Dia tidak memperhatikan Qin Mucai, yang semakin gelap. Mobil itu melaju kencang di sepanjang jalan, dan segera sampai di pintu villa Qin. Dia merawat bayinya, keluar dari mobil dan berlari ke villa. Xia Tong melepaskan ikatan sabuk pengamannya dan mendorong pintu saat dia ingin keluar dari mobil. Tak disangka, sepeda motor di salah satu sisi tiba-tiba pergelangan tangannya tertekuk. Kekuatan pria itu begitu kuat sehingga Xia Tong tidak bisa menghilangkannya dengan memutar alisnya. Qin banyak, apa yang membuatmu marah? Xia Tong mengatupkan mulutnya, merasa sedikit lebih tidak senang di matanya. Qin Mucai diam dan tidak berbicara. Dia segera keluar dari mobil dan membawa Xia Tong keluar dari mobil. Dia menutup pintu dan pria itu berjalan menuju villa sambil menggendong Xia Tong. Langsung masuk ke villa, Qin Mucai masih tidak bermaksud berhenti bermain. Dia memegang Xia Tong dan langsung naik ke atas. Orang-orang yang lewat memasang pandangan ambigu dan menatap wajah dingin Qin Mucai. Xia Tong tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Dia segera meronta dalam pelukan pria itu, mengertakkan gigi dan berkata, Qin banyak, tolong letakkan itu untukku. Apa yang ingin dilakukan pria ini? Qin banyak,
Aku masih mengabaikan Xia Tong, hanya menggendongnya langsung ke kamar dan dengan lembut menempatkan wanita itu di tempat tidur besar. Xia Tong berkedip tapi tidak merespon. Sosok tinggi Qin Banyak telah menyerangnya dan menekannya di bawah tubuhnya. Merasakan pria itu berjalan di atas tubuhnya, otak Xia Tong meledak, dan dengan cepat memahami apa yang akan dilakukan Qin Muci, dan wajahnya memerah. Qin Banyak, aku, tidak. Dia mengulurkan tangannya dan meraih telapak tangan besar pria itu. Dia menggelengkan kepalanya pada Qin Banyak, yang menekan tubuhnya. Anak itu masih terlalu kecil untuk melakukan. Hanya ada sekitar 2 anak di perutnya sekarang. Jika ada olahraga berat dengan Qin saat ini, kemungkinan besar akan berdampak pada anak-anak. Xia Tong juga tahu bahwa Qin Mucai telah bertahan lama, tapi sekarang dia hamil lagi. Demi bayinya, Xia Tong tahu dengan jelas bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Sesuatu akan terjadi pada anak itu. Dia tersipu dan berbisik. Qin Muzi, yang menekan Xia Tong, secara tidak sengaja mengangkat alisnya. Dia mencondongkan tubuh ke daun telinga wanita itu dan berbisik pelan. Panas ambigu menyembur ke lehernya, yang sangat terasa tajam. Istriku, aku sudah bertanya pada dokter, bayi kita dalam keadaan sehat, tidak akan terjadi apa-apa. Qin Muci tersenyum, tapi telapak tangan besarnya dengan cepat diulurkan ke pakaian Xia Tong. Kata dokter, demi kesehatan bayi, kita bisa melakukan olahraga yang lebih bermanfaat. Xia Tong leng-leng, tak terbayangkan melihat senyum itu di wajah mencuri kegembiraan Qin Mu untuk memilih satu mata, tanah matanya bersinar sebening sutra. Pria ini sudah bertanya pada dokter. Xia Tong melebarkan matanya dan membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Detik berikutnya, bibirnya dengan cepat tertutup oleh bibir tipis Qin Mui. Semua kata itu keluar dari mulutnya dan hanya berubah menjadi isakan pelan. Merasakan telapak tangan sibuk berjalan di tubuhnya, Xia Tong ditekan di bawah tubuhnya, dan matanya sedikit lebih rumit. Suami macam apa yang dinikahinya? Ini jelas binatang buas, atau jenis binatang yang tidak puas diberi makan. Cahaya musim semi di dalam ruangan tidak terbatas. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pintu yang semula tertutup tiba-tiba terbuka dari luar. Melihat ke dalam ruangan melalui celah kecil, Anda dapat melihat Xia Tong ditekan oleh Qin Muzi. Taat tidak bisa membantu tetapi Tut-Tut menghela nafas lurus, takut diperhatikan oleh Qin Mucai, dengan cepat membawa pintu lagi, asalkan mata patuh tetapi sedikit lebih schadenfreude. Menghadapi pintu yang tertutup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Bu, kamu sengsara." Agar adiknya mendengarkan tingkah laku ibu dan ayah di pojok, bayi di satu sisi sangat menghina. Dia memegang tangannya di dadanya. Meski dia sedikit lebih pendek dari si penurut, emosi di matanya sama sekali tidak kekanak-kanakan. Bayi itu mendengus pelan dan berkata dengan dingin, "Xia Guai, jika kamu memberitahu ayah bahwa kamu sedang menguping, kamu akan mati." Begitu bayi membuka mulutnya, rasa schadenfreude di wajahnya langsung menghilang. Ketika nama Qin Mucai disebutkan, fundusnya jelas sedikit lebih takut, tapi dia dengan cepat kembali normal. Tangannya dengan tidak sopan menepuk bagian atas kepala bayi itu, wajahnya marah. "Qin sayang, aku sudah bilang berapa kali, nanti panggil adikku." Sedangkan untuk adik laki-lakiku, menjadi anak baik sungguh menyakiti pikiranku. Bayi saya baru sedikit tua, tapi dia selalu berpura-pura dewasa dan berpengalaman. Kadang-kadang dia bahkan berbicara pada dirinya sendiri dengan nada seperti orang yang lebih tua. Tak hanya itu, biasanya sang bayi tidak akan disebut sebagai saudara perempuan yang baik, sehingga membuat saudara perempuan yang baik selalu merasa tidak ada rasa berprestasi. Mata marah menatap sayang, fundus bayi penuh ketidaknyamanan, mulutnya mengerut, memikirkan, akhirnya atau kedinginan tinggi berpaling, memutuskan untuk mengabaikan sayang. Di mata bayi, sayang adalah wanita yang gugup, meski sekarang dia hanyalah seorang gadis kecil. Qiao Guanli tidak mempercayai Qiao Rao. Dia mengikutinya sepanjang jalan. Dia tidak punya ide lain. Sebaliknya, dia langsung kembali ke Villa Qiao. Hati Qiao Guanli akhirnya jatuh. "Rao, kami." Qiao Guanli membuka mulutnya dan hanya ingin mengatakan sesuatu. Qiao Rao, yang diam, memotongnya. "Tidak lagi, ayah." Qiao Rao masih mengenakan gaun pengantin saat ini, tetapi gaun pengantin asli yang berwarna putih bersih secara tidak sengaja telah terkontaminasi dengan sedikit debu dalam perjalanan pulang, dan debu tersebut sangat terlihat jelas pada gaun pengantin putih tersebut. Gaun pengantin seperti cinta dia dan Gu Haoran, ternoda.
Mata terkulai tersenyum mengejek, wajah Kiao Rao Rao penuh dengan kerumitan. Rao Rao, ayahmu sangat mengkhawatirkanmu. Meskipun Kiao Rao masih normal sekarang, Kiao Guanli memahami bahwa Kiao Rao tumbuh di tangannya sendiri. Pada hari kerja, Kiao Rao adalah seorang putri manja. Jika ada sesuatu yang dia tidak bisa mengerti, Kiao Rao akan menangis selama setengah hari. Kali ini ada perubahan besar, tapi Kiao Rao Rao masih acuh tak acuh, yang membuat Kiao Guanli semakin khawatir. Menjangkau untuk menepuk bahu Kiao Rao Rao, Kiao Guanli menghela nafas sedikit. Rao Rao, ada apa? Bisakah kamu memberitahu ayah? Jangan menyimpannya di dalam hatimu sendirian. Kiao Rao adalah biji mata Kiao Guanli. Kiao Rao merasa tidak nyaman, Kiao Guanli bahkan lebih tidak nyaman. Sentuhan kepahitan tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Kiao Rao Rao menyedot hidungnya dan menekan cairan yang keluar dari matanya. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tangan Kiao Guanli dan tersenyum padanya dengan senyum lebar. Aku akan baik-baik saja. Meskipun Kiao Rao tersenyum, senyumnya tidak sampai ke dasar matanya. Melihat matanya yang merah dan bengkak, Kiao Guanli ingin berhenti berbicara. Dia membuka mulutnya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi Kiao Rao menyela terlebih dahulu. Yah, ayah, aku lelah. Keluar dulu, saya ingin beristirahat dengan baik sendirian. Kiao Rao mengatakan sesuatu dan mendorong Kiao Guanli keluar dari pintu. Kiao Rao bersikeras untuk pergi. Kiao Guanli tidak punya pilihan selain berkompromi. Melihat pintu di depannya tertutup rapat, hati Kiao Guanli sepertinya tertutup. Dia berdiri di depan pintu Kiao Rao Rao dan terdiam untuk waktu yang lama. Mendengarkan keheningan, dia berbalik dan pergi. Gosip pernikahan hari ini tayang di TV, itu telah disebarkan ke seluruh kota oleh wartawan. Sekarang mikroblog, TV, dan surat kabar membicarakannya di mana-mana. Siapa yang mengira Gu Haoran dan Kiao Rao Rao, pasangan sempurna, akan mengadakan acara mendadak di pernikahan ini. Pembawa acara TV masih mengobrol. Kiao Rao mengatupkan mulutnya dan matanya, menunjukkan sedikit kemarahan. Dia dengan keras mengangkat tangannya dan melemparkan remote kontrol ke tanah. Remote kontrolnya jatuh ke tanah, seperti hati Kiao Rao saat ini. Dengan cepat dipecah menjadi beberapa bagian. TV masih memutar foto pernikahan hari ini. Hati Kiao Rao Rao penuh amarah, maju untuk menendang TV. TV yang masih menyala langsung padam. Hentikan kebisingannya. Ruangan itu akhirnya sunyi. Suasana sunyi membuat hati Kiao Rao Rao sia-sia menambah sedikit kesepian. Seluruh dirinya seolah kehilangan titik tumpu dalam sekejap, perlahan menyusut, seluruh orang meringkuk di sudut. Dia membenamkan kepalanya di lututnya, tetapi air mata tidak dapat lagi ditahan untuk tidak jatuh dari matanya, dan segera membasahi gaun pengantinnya. Betapa pintarnya dia di pesta pernikahan tadi, betapa tidak nyamannya hati Kiao Rao sekarang. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di pesta pernikahan yang sangat dia nanti-nantikan. Apa yang tidak disangka Kiao Rao adalah Wu Fangfei akan mengajukan permintaan yang begitu sederhana. Untuk sesaat, Kiao Rao benar-benar kehilangan akal, dan pikirannya kosong. Gu Haoran susah hamil, tapi kebetulan Wu Fangfei sedang mengandung anak Gu Haoran. Kiao Rao Rao tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Jika dia dengan egois meminta Wu Fangfei untuk membunuh anak itu, kemungkinan besar Gu Haoran tidak akan pernah memiliki anak lagi seumur hidupnya. Dengan cara ini, dia merasa terlalu malu pada Gu Haoran. Tetapi jika Kiao Rao setuju bahwa Wu Fangfei akan melahirkan anak tersebut, meskipun anak tersebut diberikan kepadanya untuk dibesarkan, dia tidak akan pernah memperlakukan anak itu sebagai miliknya. Dengan cara ini, dia akan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Bagaimana memilih sekarang? Kiao Rao Rao sudah panik Tuhan, tapi sekarang lebih membuatnya panik, atau dia dan Gu Haoran pertunangan ini. Tiba-tiba Wu Fangfei keluar. Bisakah Gu Haoran menikahi dirinya sendiri? Dalam hati semakin berpikir semakin sedih, air mata Kiao Rao Rao semakin bergejolak, dia meringkuk di sudut, ruangan yang begitu besar hanya bisa mendengar suara isak tangisnya yang lembut. Setelah menyelesaikan tindak lanjut pernikahannya, Gu Haoran tidak pergi kemana-mana, melainkan langsung kembali ke villa. Benar saja, Kiao Rao Rao tidak ada di villa, namun Gu Haoran merasa lega karena koper dan pakaian Kiao Rao Rao masih ada di dalam kamar. Dia berbaring sendirian di ranjang besar miliknya dan Kiao Rao Rao. Bau Kiao Rao masih tercium di ujung hidungnya. Ruangan itu gelap, dan kesunyian sangat menakutkan. Tiba-tiba, hal seperti ini terjadi.
Semua pelayan di villa tidak berani mengganggu Gu Haoran. Gu Haoran berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama dan hanya duduk di balkon dan minum anggur botol demi botol. Ketika Qin Mucai menerima panggilan telepon Gu Haoran, dia sangat terkejut. Dia sedikit mengernyit, dan matanya tertuju pada kamar mandi dengan lampu menyala. Siatong sedang mandi. Qin Mucai ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya berhasil mengangkat telepon. Qin Mucai, keluarlah untuk minum. Suara rendah pria itu datang dari ujung lain telepon, dengan nada mabuk yang jelas. Qin Mucai sedikit mengernyit dan menjawab kata-kata Gu Haoran dengan suara dingin. Sudah larut malam, aku khawatir aku akan menjadi tua. Kata-kata itu keluar dari mulutnya, tetapi Qin Mucai tiba-tiba berhenti, ragu-ragu sejenak, dan mengubah kata-katanya. Saya khawatir Siatong akan khawatir. Sekarang disebut sebagai istri Siatong, bagi Gu Haoran, hal itu jelas menambah bahan bakar ke dalam api. Qin Mucai ingin menolak undangan Gu Haoran, tetapi pria di ujung telepon terus berbicara. Sepertinya dia terlalu banyak minum. Dia hanya mengulangi beberapa kata dan menutup telepon. Karena Siatong, Qin Muciao dan Gu Haoran tidak banyak berhubungan. Kali ini Gu Haoran tiba-tiba menelepon dirinya sendiri saat larut malam. Qin Muciao tidak bisa mengambil keputusan untuk sesaat. Dia duduk di tempat tidur dengan ponselnya dan alisnya berkerut. Dia bahkan tidak tahu kapan Siatong datang. Sambil menyeka rambut panjangnya yang basah, melihat penampilan Qin Mucai, Siatong mau tidak mau bertanya dengan suara rendah. Siapa yang menelepon? Sudah larut malam. Sekarang dia sedang hamil. Qin Mucai telah mempercayakan sebagian besar urusan perusahaan kepada asisten kanannya. Bahkan ketika dia sedang sibuk, tidak ada yang akan menelepon untuk mengganggu istirahat Qin Mucai selarut ini. Ada apa hari ini? Siatong Rou membuka mulutnya. Qin Mucai bangun dari meditasinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Siatong sudah duduk di sampingnya. Tanpa berpikir panjang, dia meletakkan ponselnya ke samping, mengambil handuk dari tangannya dan mulai menyeka rambut Siatong. Panggilan telepon tadi dari Gu Haoran. Saat dia menyeka rambut Siatong, Qin Mucai menjawab dengan suara lembut. Tentang ini, dia tidak ingin menyembunyikan maksud Siatong. Gu Haoran. Siatong sedikit mengernyit. Dia merasa nyaman berbaring di pelukan Qin Mucai, membiarkan pria itu dengan lembut menyeka rambutnya, tapi wajahnya penuh keraguan. Bagaimana Gu Haoran bisa meneleponmu selarut ini? Atas kepindahan Gu Haoran, Siatong sangat bingung. Tindakan menyeka rambut Siatong terhenti sebentar. Qin Mucai tersenyum, dan matanya berkedip, yang membuat maksudnya jelas. Ini tentang Qiao Rao. Sekarang pernikahan tiba-tiba terjadi hal semacam ini, Gu Haoran sekarang menemukan dirinya, hanya untuk hal-hal Qiao Rao. Sedikit mengerucut, Siatong mengangguk dan setuju dengan tebakan Qin Mucai. Kalau begitu sebaiknya kau pergi. Lagi pula, aku bukan wanita yang ikut serta dalam topik di antara kalian para pria. Siatong memikirkannya, dan akhirnya berpikir bahwa Qin Muzi harus pergi untuk mengurus keluarganya. Sekarang suasana hati Gu Haoran pasti sedang buruk. Jika Qin Muzi bisa mencerahkannya, mungkin itu akan jauh lebih baik. Siatong telah setuju, Qin Mucai tidak bisa menolak apapun, dia mengangguk dengan lembut, dan tindakan menyeka rambut Siatong tidak dihentikan. Jangan khawatir, aku akan pergi setelah kamu tidur. Hanya ketika Siatong tertidur, Qin Mucai dapat meninggalkan keluarga Qin dengan nyaman. Terlebih lagi, rambut Siatong belum dikeringkan. Bagaimana dia bisa pergi? Menyipitkan mata dan tersenyum, Siatong mendengus, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat pria yang kepalanya sedang menyeka rambutnya dengan hati-hati, mata Siatong penuh dengan tawa, tapi dia sedikit bingung sejenak. Hanya beberapa tahun sejak dia menikah dengan Qin Mucai. Namun, cara mereka rukun satu sama lain membuat Siatong merasa aneh seperti seorang suami dan istri yang sudah tua. Meskipun perasaan ini tidak begitu manis, hal ini memberikan perasaan ketenangan pikiran yang luar biasa pada Siatong. Jika Qin banyak saya adalah serigala liar di masa lalu, maka Qin banyak saya adalah domba kecil yang lembut sekarang. Tapi Siatong juga tahu bahwa penampilan domba kecil Qin banyak hanya akan ditampilkan di depannya. Mau tak mau dia mengangkat tangannya untuk menyentuh lembut wajah pria itu, Siatong tersenyum, dan bergumam dengan suara lembut untuk membuka mulutnya. Suamiku, senang sekali memilikimu di sisiku sepanjang waktu. Atas pengakuan tiba-tiba Siatong, Qin Mucai berkata bahwa dia tersanjung.
Dia menunduk dan mengangkat alisnya ke arah Siatong. Detik berikutnya, dia menundukkan kepalanya dan menutupi bibir merah Siatong. Sebuah ciuman, meski hanya beberapa detik, sudah cukup untuk mengungkapkan rasa cinta di antara keduanya. Setelah dengan hati-hati menyeka rambut Siatong dan membaringkannya di tempat tidur, Qin Muqiao turun dari tempat tidur, mencubit pipi Siatong dengan telapak tangannya yang besar, dan Qin Muqiao terkekeh. Mungkin agak terlambat untuk kembali hari ini. Tidurlah lebih awal, jadi kamu tidak perlu menungguku lagi. Siatong memiliki kebiasaan di hari kerja, yaitu selalu menunggu hingga ia kembali tidur. Dia khawatir tubuh Siatong tidak akan mampu menanggungnya. Qin Muqiao secara khusus memberitahunya. Mengangguk dengan lembut, Siatong menyusut dalam selimut, wajah penuhnya pintar. Baiklah, aku akan tidur saat aku mengantuk. Cepat pergi ke Gu Haoran. Melihat penampilan cerdas Siatong, Qin Muqiao tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk lagi dan memberinya ciuman yang berkepanjangan. Sampai wajah Siatong memerah, Qin Muqiao meninggalkan ruangan. Ketika Qin Mu tiba di rumah Gu, pengurus rumah tangga Gu dengan cemas berjalan mondar-mandir di aula. Melihat Qin banyak muncul, pengurus rumah tangga menghela nafas lega, seolah-olah dia telah melihat penyelamat. Dia segera menghampiri Qin Muqiao, dan pengurus rumah tangga berbisik, "Tuan Qin, Anda akhirnya sampai di sini." Sedikit mengernyit, mata di aula menyapu seluruh lingkaran, tetapi tidak melihat sosok Gu Haoran. Qin agak bingung, apa yang terjadi, Gu Haoran? Pengurus rumah tangga menghela nafas, dan kemudian mulai menjelaskan tanpa daya, "Tuan muda kami telah mengunci diri di kamar sejak dia kembali dari gereja. Dia telah minum sampai sekarang. Kami benar-benar mengkhawatirkan kesehatan Tuan muda. Setelah minum sekian lama, tidak peduli seberapa bagus kapasitas Gu Haoran, dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri seperti ini." Ternyata memang demikian. Qin Muso mengangguk dan akhirnya menjelaskan situasinya. Dia mengerutkan bibir, dan matanya tertuju pada pengurus rumah tangga yang cemas. Di mana dia sekarang? Begitu Qin Muqiao membuka mulutnya, pengurus rumah tangga tidak berani menunda apapun. Dia membawa Qin Muqiao ke kamar Gu Haoran. Pengurus rumah tangga berhenti di pintu kamar. Matanya mengisyaratkan Qin Muqiao untuk melihat pintu yang tertutup di depannya dan bergumam dengan suara rendah. "Ini kamar tuan muda dan nona muda." Meskipun situasi pernikahan Qiao Rao dan Gu Haoran, namun dalam hati pengurus rumah tangga sudah lama ada Qiao Rao sebagai wanita muda dari keluarga Gu. Atas nama Qiao Rao, pengurus rumah tangga tidak bisa berubah. Qin Muqiao mengangguk dan memberi isyarat kepada pengurus rumah tangga untuk pergi. Dia mendorong pintu itu kembali dengan lembut. Tanpa diduga, dia hanya mendorongnya dengan lembut, dan pintu yang tertutup itu langsung terbuka. Aroma anggur yang kuat tercium di wajahnya. Qin Muqiao tanpa sadar mengerutkan kening dan melangkah ke dalam ruangan. Pemandangan di ruangan itu tiba-tiba terlihat di matanya. Ruangan itu gelap dan lampunya tidak menyala, tetapi saya dapat melihat sesosok tubuh duduk di balkon, dan anggur keluar dari balkon. Qin Muqiao mengerutkan keningnya lebih erat. Dia mengerutkan bibir dan melangkah menuju balkon. Ketika dia meraih lampu di balkon, pria yang duduk di tanah tiba-tiba membuka mulutnya. "Jangan nyalakan lampunya, biarkan aku sendiri." Suara Gu Haoran serak. Begitu dia membuka mulutnya, semangat anggur menjadi lebih kuat. Qin Muqiao baru saja mundur dan secara tidak sengaja menabrak botol anggur di tanah. Benturan antar botol wine menimbulkan suara berderak di balkon. Namun kali ini, tanpa ragu-ragu, Qin Muqiao menyalakan lampu dengan tamparan tangannya. Cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh ruangan dalam sekejap. Kemudian Qin Muqiao memperhatikan ada banyak botol anggur kosong yang menumpuk di bawah kakinya, dan pria yang duduk di tanah masih memegang sebotol anggur yang setengah diminum. Dia mengulurkan tangan dan melemparkan botol itu ke tangan Gu Haoran ke samping. Botol itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Gu Haoran sedikit mengernyit. Dia tampak tidak puas dengan tindakan Qin Muqiao. Dia membuka mulutnya sedikit. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, detik berikutnya dia ditangkap oleh bahu Qin Muqiao dan diangkat dari tanah. "Gu Haoran, lihat dirimu sekarang. Di mana identitas seorang presiden?" Gu Haoran akan mati karena cengkeramannya. Mata Qin Muqiao dingin, suara yang dalam dimarahi. Penampilan Gu Haoran yang dekaden benar-benar dibenci. "Haha." Gu Haoran tiba-tiba mulai tertawa. Meskipun Qin Muqiao telah mencengkeram bahunya, Gu Haoran sepertinya masih tidak memiliki tulang dan tidak bisa berhenti menyusut. "Aku baru saja mengatakan seorang bajingan,
aku minta maaf pada Rao Rao, aku minta maaf padanya. Dengan suara rendah, Gu Haoran bergumam, tapi air matanya mengalir dari wajahnya. Dia tersedak dalam diam. Seorang pria baik menangis sangat sedih di depan Qin Muci. Ini adalah pertama kalinya Qin Muci melihat Gu Haoran menunjukkan penampilan ini. Tangannya yang memegang bahu Gu Haoran mengendur. Tubuh Gu Haoran segera jatuh ke tanah, tetapi air matanya semakin bergejolak. Aku minta maaf pada Rao Rao, ini semua salahku. Gu Haoran masih berbisik. Dia mengulurkan tangan dan ingin menangkap botol itu, tetapi Qin Muzi dengan cepat menendangnya ke satu sisi. Banyak hal telah terjadi sekarang. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menyelesaikan masalah. Bisakah kamu minum minuman keras di sini dan Kiao Rao Rao bisa kembali? Teriak Qin Muci, tapi kali ini Gu Haoran dengan jujur menutup mulutnya dan terdiam. Meskipun pria itu tampak mabuk, hati Qin Muci sangat jernih. Gu Haoran tidak mabuk. Hatinya lebih jernih dari orang lain. Keduanya begitu terdiam, ruangan menjadi sangat sunyi. Sampai setelah sekian lama, suara rendah dan tenang yang menyusut di sudut Gu Haoran membuka mulutnya. Qin banyak, jika itu kamu kali ini, apa yang akan kamu lakukan? Qin Mucai tercengang, jelas tidak menyangka Gu Haoran akan menanyakan pertanyaan ini. Dia berdiri di samping dan terdiam beberapa saat, lalu dengan tenang menjawab pertanyaan Gu Haoran. Jika itu aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Qin Muhai telah lama berjanji pada Xiatong bahwa hanya akan ada Xiatong sebagai seorang wanita dalam hidupnya. Terlebih lagi, istri dan anak-anak Qin Muhai ada di sekelilingnya sekarang, dan dia menjalani kehidupan yang bahagia. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu untuk meminta maaf kepada Xiatong? Perilaku seperti ini juga terlalu bodoh, terlebih lagi, hati Qin Muci sudah lama tidak mampu menampung wanita lain kecuali Xiatong. Dengan senyum mengejek diri sendiri, nada suara Gu Haoran penuh kesedihan. Sepertinya aku memilih untuk membiarkan Xiatong pergi kepadamu, itu adalah pilihan yang tepat. Gu Haoran sedikit beruntung. Untungnya, dia mengirim Xiatong kembali ke Qin Mucai. Jika dia tidak melakukan itu saat itu, Xiatong mungkin menjadi Kiao Rao hari ini. Menurut karakter Xiatong, saya khawatir reaksinya 10 kali lebih kuat dari Kiao Rao. Qin Muzi menyesap mulutnya dan berdiri di samping, tapi dia tidak membuka mulutnya. Gu Haoran terdiam lama sebelum dia berdiri dari tanah. Dia menghela nafas dengan lembut, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, menuangkan segelas lagi untuk Qin Muzi, dan menyerahkannya kepadanya. Qin Muzi ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengambil anggur merah di tangan Gu Haoran. Kedua pria itu bersandar di balkon dan memandangi cahaya di kejauhan. Qin Mucai, aku tidak punya pengalaman di bidang ini. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan sekarang agar Rao Rao memaafkanku dan kembali padaku. Suara Gu Haoran terdengar dari sisinya. Ini adalah pertama kalinya Gu Haoran menunjukkan penampilan gagal di hadapannya. Qin Muzi sangat senang, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Dia menyesap mulutnya dan berpikir lama sebelum dia membuka mulutnya, bunuh anak itu dan suruh Wu Fangfei pergi. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Gu Haoran tersenyum masam. Emosi di matanya sedikit bersinar dan tetap diam untuk waktu yang lama. Aku punya rahasia yang ingin ku beritahukan padamu. Mungkin saat kamu mengetahuinya, kamu akan mengerti kenapa aku begitu malu. Kata-kata Gu Haoran langsung membuat Qin Mucai penasaran. Dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat pria di sampingnya. Matanya penuh kecurigaan. Gu Haoran tertawa, tapi dia tidak berbicara dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia mengambil jalan memutar. Tetapi sebelum aku memberitahumu hal ini, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan memberitahu Xiatong tentang hal itu. Bagaimanapun, Xiatong adalah wanita yang pernah dia cintai. Meskipun hati Gu Haoran sudah penuh dengan Kiao Rao, dia bisa membuat Xiatong mengetahui bahaya tersembunyinya. Gu Haoran masih tidak sanggup kehilangan mukanya. Ada apa? Bahkan Xiatong pun tidak tahu. Kecurigaan Qin Mucai semakin kuat. Dia memikirkannya dan akhirnya menganggukkan kepalanya dan setuju. Aku tidak akan memberitahu Xiatong. Setelah mendengarkan banyak janji Qin, Gu Haoran kehilangan banyak bahaya tersembunyi. Dia melihat ke arah cahaya di kejauhan untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan mengucapkan sepatah kata pun. Saya sudah menjalani pemeriksaan fisik, dan saya mungkin tidak akan pernah hamil dalam hidup saya. Meski hanya kata-kata ringan, namun membuat alis Qin Muci langsung berkerut.
Dia tertegun, mengatupkan mulutnya dalam waktu lama dan tidak dapat berbicara. Qin banyak. Saya adalah pria normal. Secara alami, dia bisa memahami arti kata-kata Guhaoran.